Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik anak-anakku, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga hari ini Allah senantiasa memberikan kita kemudahan, kemudian senantiasa memberikan pemahaman ilmu ya untuk pelajaran pada pagi hari ini. Tak lupa tetap jaga protokol kesehatan, tetap sering cuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir, dan menjaga jarak ketika di sekolahan, kemudian menjaga jarak ketika berada di luar rumah, dan selalu menjaga kesehatan. Semoga kita terhindar dari wabah virus corona. Amin ya robbal alamin. Baik anakku, yang kedua, jangan lupa tetap absen di grup ya. Jangan lupa untuk tetap melihat tugas-tugas yang sudah disampaikan dalam pertemuan yang kemarin ya, sehingga nantinya kalian tidak tertinggal nilainya dan semoga semuanya bisa terselesaikan dengan baik ya. Baik anak-anakku, marilah kita awali kegiatan pada pagi hari ini ya dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga bismillah tadi memberikan kelancaran pada pembelajaran kali ini. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, untuk pertemuan yang ke sekian kalinya ini Bapak akan bahas bab yang kedua ya, mengenai sumber hukum Islam. Kalau yang kemarin ya kita sudah membahas tentang apa? Tentang Al-Qur'an ya, sumber hukum yang pertama yaitu Al-Qur'an, ada sumber hukum pengertian, kemudian ada isi pokok kandungan, dan ada beberapa hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Nah, sekarang adalah yang kedua adalah tentang hadis ya. Ya, hadis ya, menurut kita masuk dalam hadis yang kedua ya. Jadi hadis merupakan ya sebagai sumber hukum yang kedua ya. Jadi yang pertama adalah Al-Qur'an, yang kedua adalah hadis ya. Hadis ini ya, artinya dari segi bahasa atau estimologi ya, yaitu sesuatu yang baru ya. Jadi yang dulunya belum ada ya, sedangkan menurut terminologi atau menurut istilah atau menurut penjabarannya ya adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang datangnya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi dari bahasa itu artinya suatu yang baru, yang dulunya belum ada. Kemudian dalam segi istilah adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang datangnya dari Nabi Muhammad SAW. Jadi semua perkataan, perbuatan itu semua yang berasal dari Nabi, ya itu adalah hadis. Ya. Nah, jadi hadis ini adalah merupakan suatu yang dilakukan oleh Rasulullah dan kemudian dilihat oleh para sahabat-sahabat di waktu beliau masih hidup ya, dan mungkin setelah sahabat ke tabi'innya ketika kemudian ilmu sampai sekarang dibawa oleh para ulama, sehingga kita manut dengan ulama. Kemudian ulama dulunya juga belajar dengan guru-gurunya yang sanadnya adalah sampai kepada
Rasulullah. Nah, itu adalah pengertian secara bahasa dan secara istilah. Kemudian ini adalah pembagian hadis, ya. Hadis itu terbagi menjadi 3, ya, yaitu hadis qauliyah, perkataan Nabi, hadis fi'liyah, perbuatan Nabi, hadis taqririyah, ketentuan Nabi. Ada 3, qauliyah, fi'liyah, dan hadis taqririyah atau ketentuan Nabi. Hadis qauliyah adalah perkataan Nabi, segala sesuatu yang disampaikan oleh Nabi, ya, perkataan, ya, lewat perkataan adalah hadis qauliyah. Sedangkan hadis fi'li adalah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, adalah hadis fi'liyah, ya. Kemudian ada hadis taqririyah, ya. Ini adalah ketentuan Nabi. Jadi ketentuan yang ditetapkan oleh Nabi itu adalah hadis taqririyah. Nah, itu adalah pembagian 3 hadis, ya. 3 hadis ini adalah mencakup semua aktivitas, semua kegiatan, dan semua kehidupan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ya, ini adalah hal hadis, ya. Kemudian kedudukan hadis, ya. Kedudukan itu ya seperti apa namanya, sumber, ya, sumber hukum kedua, ya. Kedudukan itu seperti apa? Kalau kemarin isi kandungan Al-Quran itu mencakup semua hal, ya. Kalau ini kita akan membahas tentang kedudukan hadis, ya, menurut hadis, ya. Ulama sepakat untuk menjadikan hadis sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Kesepakatan mereka ini didasarkan pada dalil sebagai berikut. Jadi pertama adalah dalil Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak kita jumpai ayat-ayat yang mengharuskan orang-orang muslim untuk berpegang teguh pada apa yang menjadi perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW, ya. Seperti dalil surat Ali Imran ayat 32, Qul atiullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, taatlah Allah, ya, dan Rasulnya, maka jika kamu berpegang dari Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir, ya. Itu adalah dalil tentang dalil Al-Quran, ya. Yang kedua, ya, hadis Nabi. Rasul sendiri telah mewajibkan para umatnya untuk senantiasa mengikuti apa yang beliau katakan, ya. Beliau berbuat dan beliau tetapkan, karena apa yang ada pada diri Rasulullah itu semua adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah hadis yang artinya, aku Rasul telah meninggalkan 2 perkara untukmu, ya, selama engkau mau berpegang teguh kepada keduanya, maka engkau tidak akan tersesat untuk selamanya. Keduanya adalah kitab Allah dan sunnatullah, ya, hadis Rasulullah tadi, ya. Jadi ini merupakan keharusan, ya. Hadis Nabi itu harus kita terapkan, ya. Beliau katakan, yang beliau perbuatkan, dan yang beliau tetapkan itu harus diikuti semuanya, ya. Dan itu berasal dari Allah, ya, bukan dari Nabi sendiri, bukan, tapi berasal dari Allah. Nah, yang ketiga adalah ijma' sahabat, ya. Kedudukan hadis itu sebagai ijma' sahabat atau kesepakatan sahabat, ya. Ijma' itu apa? Kesepakatan sahabat, ya. Pada masa Rasulullah para sahabat selalu mengikuti segala apa yang diperintahkan oleh Nabi dan menjauhi segala yang dilarangnya, dengan tidak membedakan antara kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah dan ketetapan yang ditetapkan oleh Nabi, ya.
Nah, jadi pada saat beliau meninggal dunia, para sahabat lalu menghukumi suatu dengan Al-Quran dan hadis yang telah ditentukan oleh Nabi. Bahkan di antara mereka tidak segan untuk bertanya kepada sahabat yang lain apabila mereka lupa atau tidak mengetahui sunnah yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itu adalah ijma sebagai kesepakatan sahabat pada masa Rasul, yaitu sahabat itu selalu mengikuti segala apa yang diberitakan oleh Nabi dan menjauhi segala yang dilarang, ya, dan tidak membedakan antara kewajiban yang ditetapkan oleh Allah dan ketetapan yang ada pada diri Nabi Muhammad. Ada sebuah kisah, ini ada. Abu Bakar alaihissalam, ya, pernah mengalami suatu kejadian yang berkaitan dengan hukum suatu sebab. Kemudian beliau bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang sikap Rasul berkaitan dengan permasalahan yang dihadapinya. Kemudian setelah Ali menjawabnya dengan mengutip pendapat Rasul, maka Abu Bakar langsung menghukuminya dengan apa yang telah didengarnya dari Ali. Jadi ketika sahabat itu ini lupa dengan sikap Rasulullah, maka sahabat itu bertanya kepada sahabat yang lain. Mungkin sahabat yang lain pernah mendengar atau pernah melihat, ya, bahwa Rasulullah pernah melakukan ini itu. Ya. Selanjutnya sikap Abu Bakar ini diikuti oleh Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib serta para sahabatnya. Jadi semua itu adalah kesepakatan sahabat. Jadi ketika suatu sahabat itu tidak mengetahui hukum tersebut, maka hadis ini menjadi panutan, ya, ketika sikap itu tidak ada di dalam Al-Quran, kemudian hadis itu melengkapi, ya, hukum yang ada di Al-Quran. Baik, yang keempat adalah logika, ya. Al-Quran mensyariatkan kewajiban kepada manusia pada umumnya adalah secara global. Kemudian Rasulullah memberi penjelasan tentang kewajiban itu dengan bahasa atau tindakan, ya, beliau sendiri tentang tata cara melaksanakan kewajiban itu sehingga orang-orang muslim dapat melaksanakan kewajiban itu dengan benar, ya. Contohnya ini hal yang demikian itu sesuai dengan firman Allah yang bunyi wa anzalna ilaikal kitab a'udzubillah wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami Allah telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad supaya kamu menjelaskan kepada manusia tentang apa yang diturunkan atau yang diwajibkan kepada mereka. Seandainya hadis bukan merupakan sumber hukum bagi orang muslim dan sebagai aturan yang harus ditaati oleh umat manusia, niscaya tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya yang telah diperintahkan oleh Allah. Oleh karena itu, logikanya di situ benar-benar menjadi sumber hukum setelah Al-Qur'an. Jadi hadis ini merupakan sumber hukum, ya, ya, setelah Al-Quran. Baik, yang ketiga adalah fungsi hadis. Nah, fungsi hadis ini, ya, yang terdapat dalam Al-Quran, ya. Satu, untuk menguatkan hukum yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Ya, jadi yang untuk menguatkan hukum yang telah ditetapkan oleh Al-Quran, seperti menguatkan tentang perintah menjelaskan sholat dan lain sebagainya. Kemudian memberi penjelasan tentang hukum Al-Quran yang global, yang masih istilahnya global. Contohnya seperti keharaman memukul orang tua, kemudian dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sikap-sikap yang tidak ada dalam Al-Quran. Kemudian memberikan perincian tentang tata cara pelaksanaan hukum yang dijelaskan Al-Quran secara global. Jadi ketika di Al-Quran tidak secara detail, maka diterangkan oleh hadis. Contohnya sebagai misalkan bagaimana melakukan sholat. Kalau dalam perintah kan hanya apa? As-sholat, sholatu dan zakat. Perintah sholat dan zakat, tapi tidak ada caranya bagaimana di dalam Al-Quran, tapi di hadis menerangkan caranya ini ya. Karena itu sholatnya kita harus sama dengan
apa yang dilakukan oleh Rasulullah, karena Rasulullah mencontohkan sendiri kegiatan sholat kita. Kemudian membatasi jumlah kewajiban yang telah dijelaskan Al-Quran dengan perintah yang mutlak. Contoh, ya, seberapa besar kita memberikan harta wasiat yang ditinggalkan. Ini membatasi jumlah, ya, kewajiban yang telah dijelaskan Al-Quran dengan perintah yang mutlak. Berapa batasannya? Itu hadis tidak ada, Al-Quran tidak ada hadis yang menerangkan. Kemudian mengkhususkan keumuman Al-Quran. Nah, misalkan nih, contohnya Quran melarang orang memakan bangkai. Kemudian lalu dikhususkan oleh Nabi, yaitu selain bangkai ikan dan belalang, bukan belarang, belalang. Jadi Al-Quran melarang ini memakan bangkai, kecuali, ya, ini Nabi mengkhususkan, kecuali bangkai ikan dan belalang. Nah, kalau bangkai ikan diharamkan, terus kita makannya bagaimana? Nah, harus harus dimakan gitu, nggak berlama-lama, ya enggak, berlama-lama boleh, bangkai ikan dan belalang boleh, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah menciptakan hukum baru yang tidak ada di dalam Al-Quran. Ya, beliau mengharamkan memakan binatang buas yang mempunyai taring. Di Al-Quran tidak ada, tetapi ketika di hadis maka muncullah hukum, ya, bahwa mengharamkan memakan binatang buas yang mempunyai taring. Nah, baik anak-anakku, demikian yang Bapak sampaikan. Ada kekurangannya mungkin bisa digali sendiri, ya, lebih dalam, mungkin bisa dikaji lewat website atau web apapun yang memberikan pemahaman yang baru kepada kalian, sehingga kalian tidak hanya terfokus pada Pak Habib, tapi bisa menggali sendiri lewat mungkin buku atau mungkin YouTube yang menambah wawasan kalian. Baik, terima kasih anakku. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan, ya, tugasnya yang kemarin mohon dikerjakan, ya. Jangan lupa untuk selalu giat dalam belajar dan giat dalam melaksanakan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru. Terima kasih anak-anakku. Mari kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga kita terhindar dari wabah corona. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Ada benarnya dari Allah, ada kurangnya dari Bapak pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.